auricularis externa. Auricularis externa dia tersusun dari 3 bangunan penting. Ada apa aja? Auricularis atau pinna, terus meatus apophysis externa sama membrana tympani. Kita ke auricularis atau pinna. Nah, auricularis atau pinna ini dia tuh merupakan bangunan yang dia tersusun dari jaringan, kebanyakan dari jaringan fibros sama atau cartilago. Sementara dia tuh juga ada satu bangunan yang dikecualikan, yaitu lobulus auricularis. Jadi lobulus auricularis ini dia tuh yang tersusun oleh jaringan adiposa sendiri. Sementara yang lain itu kebanyakan tersusun dari jaringan fibros dan jaringan cartilago. Nah, auricularis ini auricularis externa dia tuh cartilagonya tuh tersusun dari 2 cartilago besar. Yang pertama ada cartilago auricularis yang meliputi seluruhnya ini, dan juga cartilago meatus apophysis externi, dia tuh yang bagian dalam cartilagonya. Nah, terus di sini tuh nanti ada beberapa bangunan penting yang perlu kalian ketahui. Misalnya, nih yang lengkungan yang ada di luar berarti namanya helix. Terus kalau misalnya ada setengah lengkungan yang berada di dalam itu namanya anti helix. Terus kalau misalnya penonjolan yang sini tragus, kalau misalnya sini namanya anti tragus. Terus sini namanya conca auricularis. Terus ada terus sini namanya daun telinga namanya lobulus auricularis. Oke. Nah, jadi di bagian ekstra yang bagian pars auricularis ini dia juga tersusun oleh beberapa muskuli. Ada muskuli yang intrinsik sama yang ekstrinsik. Kalau misalnya intrinsik itu tuh yang menyusun di bagian dalam sini. Ini misalnya di bawah sini itu ada namanya musculus helicis yang mayor ke bagian sini. Kalau di bagian dalam sini lebih dalam ya berarti helicis yang minor. Kalau di bawahnya tragus ada namanya musculus tragicus. Kalau di sini yang anti tragicus. Terus di bagian belakangnya itu nanti juga ada yang oblik sama ada yang transversus. Terus ada muskuli eksternanya juga. Muskuli eksternanya itu nanti tersusun oleh 3 muskuli. Dia ada muskuli auricularis yang anterior, superior, sama yang posterior. Nah, semuanya ini diinervasi sama nervus facialis, nervus 7. Tuh. Terus inervasinya. Kalau inervasi sensoriknya yang di bagian sini nanti dia dibagi menjadi 2 bagian. Ada yang bagian luar dan juga ada yang bagian lebih dalam. Bagian lebih luar, ini bagian ini. Nah, bagian yang lebih luar itu nanti dibagi menjadi 3. Yang bagian antero superiornya dia diinervasi sama nervus auriculo temporalis, cabang dari nervus mandibularis. Kalau misalnya di bagian bawah sini berarti yang occipitalis, kalau yang di atas berarti yang auricularis maximus. Oke. Kalau misalnya yang di bagian dalam, bagian telinganya itu nanti dibagi 2 lagi. Di bagian luarnya ini dia didominasi sama nervus 7. Kalau misalnya nervus 7. Kalau yang bagian dalam nervus 10 atau nervus vagus. Oke. Next kita ke meatus apophysis externus. Nah, meatus apophysis externus dia tuh kayak istilahnya terowongan sebelum dia menggetarkan stapes dan kawan-kawannya. Nah, nanti meatus apophysis externus itu dia dibagi menjadi 2 parts, sepertiga. Anteriornya itu parts cartilaginosa. Kalau misalnya yang bagian 2/3 posteriornya dia yang pas ossea. Nah, di dalam situ hampir keseluruhannya itu di bagian kulitnya itu punya glandula sebasea. Tapi yang hanya di cartilaginea itu yang hanya memiliki glandula ceruminata. Nah, glandula ceruminata itu merupakan glandula yang dari modifikasi dari glandula subdorifera. Dia nanti fungsinya akan menghasilkan cerumen prop. Cerumen prop ini nanti fungsinya buat kayak
mencegah terjadi infeksi, benda-benda asing masuk dan lain-lain. Tapi kalau misalnya serum Mencrop-nya itu juga berlebih, itu juga nggak bagus. Next kita ke bagian dalamnya lagi, ada membrana timpani. Ada preparatnya. Nah, membrana timpani itu dia terdiri dari dua pars yang tipis dan tidak tegang, namanya pars flaccida. Kalau misalnya dia tebal dan tegang berarti yang pars tensa. Nah, di sini ada beberapa bangunan yang penting. Yang pertama adalah umbo. Umbo itu salah satu penekanan dari Manubriumnya si Malleus. Jadi Malleus itu, kalau Manubrium Malleus itu dia kan panjang nih. Jadi itu ditekan oleh Manubrium Malleus. Tapi di bagian ini Malleus, tapi di bagian Manubriumnya ini yang bagian inferior dia akan menekan lebih dalam lagi. Namanya nanti menjadi bangunannya penekanan pada membrana timpani namanya umbo. Terus di bagian lateralnya ini juga ada penekanan dari processus lateralis dari Malleus. Jadi ini tuh bentukan kayak gini karena ada penekanan dari Malleus, karena Malleus itu langsung menempel pada membrana timpani. Nah, di bagian inferiornya si umbo, infero anterior sebenarnya, inferior si umbo, dia itu nanti ada pantulan cahaya yang kita sebut nama cone of light. Nah, cone of light ini merupakan salah satu pemeriksaan penting ketika kita menggunakan otoskop untuk menginterpretasikan dari telinga bagian media kita tuh apakah ada terjadi infeksi atau tidak, karena pantulan cahaya ini itu kan dihasilkan sama otoskop. Otoskop itu kan nanti kan dia menghasilkan cahaya, nanti dia tuh karena ada sudut tertentu itu bisa menghasilkan pantulannya ini. Nah, kalau misalnya nggak terjadi pantulannya ini gimana? Berarti di dalamnya membrana timpani atau di auricularis interna ataupun media itu terjadi adanya infeksi sehingga menyebabkan pantulannya ini tidak terlihat oleh otoskop. Gitu. Oke. Ya udah. Nah, membrana timpani itu nanti dia dibagi menjadi 4 kuadran. Ada kuadran apa aja? Kuadran 1, 2, 3, 4. Yang ini namanya kuadran supero anterior. Kalau ini yang infero anterior, infero posterior, sama supero posterior. Nah, cone of light itu biasa kita lihat itu di kuadran 2 atau di kuadran infero anterior. Nah, posisi cone of light di kuping kanan sama kuping kiri itu juga beda. Di kuping kanan dia lebih menyamping ke kanan, sedangkan di kuping kiri dia lebih menyamping ke kiri. Jadi sama-sama nyamping ke arah depan sih. Jadi kalau misalnya kita melihat interpretasi dari kuping kanan, kita akan melihat cone of light di jarum jam 4 atau jam 5. Kalau misalnya di kuping kiri, nanti kita akan melihat di jarum jam 7 atau jam 8. Itu. Terus di kuadran 3 itu biasanya dilakukan pemeriksaan apa? Meringotomi untuk mengeluarkan pus cairan yang berada di auricularis media. Nah, kenapa nggak boleh di membran yang kuadran 4? Karena di situ ada lewat nervus facialis. Itu. Nervus vascularis saya belajar sini karena jarang keluar. Udah selesai. Ada yang bertanya nggak? Ada yang bertanya nggak? Bebas, nggak usah anatomi juga nggak apa-apa. Oh iya, kalau misalnya